Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Zik kabarnya? Sehat? Silakan duduk. Ya. Gimana hafalannya? Udah selesai? Alhamdulillah setelah melewati proses yang panjang. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah 30 juz berarti ya? Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Oke. Nah, ada apa gerangan? Jadi kedatangan Ana pada malam kali ini, Ana ingin menanyakan suatu pertanyaan yang mungkin sudah lama ingin Ana tanyakan. Oh iya boleh. Ana ingin menanyakan bagaimana menurut Ustadz atau pendapat Ustadz terkait kita dalam menjaga lisan. Iya. Berarti pertanyaannya berkaitan tentang bagaimana cara kita menjaga lisan lebih tepatnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat terbesar kepada setiap manusia itu dengan dikaruniakan sebuah lisan yang indah. Dari lisan yang indah itu Allah hiasi di dalamnya ada sebuah lidah yang bisa mengeluarkan suara yang indah juga. Pada hakikatnya lisan ini memiliki fungsi untuk memuji Allah dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadangkala manusia lupa dengan fungsi lisan yang Allah ciptakan sesungguhnya. Terkadang dia gunakan lisannya untuk menghujat temannya. Kadangkala lisannya itu digunakan untuk mencaci saudaranya. Dan tak heran juga rasanya lisan ini tak sempurna kalau lisan dia itu belum menggunjingkan saudaranya. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kita sekarang ini. Sehingga lisan yang mestinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi disalahfungsikan sehingga lisan tadi digunakan untuk menghujat, mencaci sampai menggunjingkan saudaranya. Sebagaimana mestinya lisan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim mestinya harus bisa menyelamatkan saudaranya dari kejahatan lisannya itu. Begitupun dari kejahatan tangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi." Seorang muslim yang sempurna itu mestinya dia harus bisa menyelamatkan saudara muslimnya yang lain dari perbuatan lisannya, begitupun dari perbuatan tangannya. Begitulah muslim yang sesungguhnya. Bagaimana ia menjaga lisannya agar muslim yang lain tidak tersakiti oleh lisannya. Bagaimana seorang muslim mesti harus bisa menjaga lisannya agar muslim yang lain terhindar dari caciannya, terhindar dari ghibahnya, terhindar dari gunjingannya. Begitulah mestinya seorang muslim itu. Kadangkala kita lost control. Kadangkala sambil asik bercerita tanpa menyadari kita ceritakan kekurangan saudara kita. Kita gunjingkan saudara kita yang ia juga beragama Islam, yang dia juga sama keyakinannya dengan kita, tetapi kenapa kita ceritakan aibnya di hadapan orang lain? Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 telah dijelaskan oleh Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan dari prasangka, karena kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. Dan jangan engkau mencari-cari kesalahan saudaramu, dan jangan pula engkau mempergunjingkan saudaramu. Apakah engkau suka memakan bangkai saudaramu sendiri yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik dengan hal itu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah lah penerima taubat. Jadi dari ayat tadi Allah menjelaskan kepada kita, orang yang tak pandai menjaga lisannya, orang yang sering lisannya digunakan untuk mempergunjingkan saudaranya, menceritakan kejelekan saudaranya, berarti dia itu sebenarnya telah memakan bangkai saudaranya yang telah mati, yang telah membusuk, yang telah berulat, yang beranak dan lain sebagainya. Tentu hal yang sangat menjijikkan bagi kita. Tetapi nanti di akhirat kita akan mencari saudara-saudara yang telah kita gunjingkan tadi itu. Kemudian nanti malaikat akan menyuruh kita untuk memakannya. Tak sanggup kita memakannya, bahkan nanti bangkai tadi dimasukkan ke dalam mulut kita dengan sangat kejam sekali. Summa na'udzubillah. Jadi seperti itulah bagi orang yang tak bisa menjaga lisannya, yang dipergunakan lisannya untuk menggunjingkan saudaranya, menceritakan kejelekan saudaranya. Kemudian mestinya bagaimana kita dalam menjaga lisan kita? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan dia yakin juga kalau sekiranya nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia lakukan, maka hendaklah ia itu mengatakan yang baik-baik atau lebih baik dia diam. Inilah mestinya kita harus bisa memberikan yang baik kepada saudara kita. Kalau sekiranya lisan ini tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengatakan yang baik-baik kepada saudara kita, maka diamlah lebih baik untuk diri kita. Mungkin itu dari Ustadz Haziq. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman untuk diri kita, mawas diri kita agar terhindar dari perkataan yang tidak baik, agar terhindar dari celaan kepada saudara-saudara kita. Begitupun kita juga mestinya harus terhindar dari gunjingan-gunjingan untuk saudara kita. Mungkin itu dari Ustadz. Mungkin sudah terjawab apa yang sudah tanyakan ya. Tanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Izin pamit dulu. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.